Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kurang semangat kayaknya kakak tengok ya. Sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih semangat lagi. Iya. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tetap kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Iya. Sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, kakak mau memperkenalkan dulu kakak-kakak modeling kita. Di belakang kakak ada Kak Noni Warubu. Halo kakak. Di sebelahnya ada Kak Yos paling ganteng. Halo Kak Yos. Iya. Nah di sebelah kiri kakak ada juga Kak Rata. Halo kakak. Iya. Baik, kita akan memuji nama Tuhan dan mengangkat satu pujian memuji nama Tuhan. Semua kita bertepuk tangan ya. Lebih bersemangat di rumah ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan ini ya. Semua kita bangkit berdiri, yang ada di rumah kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Mana tepuk tangannya adik-adik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Sekali lagi puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Iya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik adik-adik, silakan kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian kita, lagu penyembahan kita, Bapa Engkau sungguh baik. Tenangkan hati dan pikiran adik-adik yang berada di rumah saat ini. Kita akan mengangkat satu lagu pujian kita, penyembahan kita, Bapa Engkau sungguh baik.
Engkau sungguh baik. Tenangkan hati dan pikiran adik-adik yang berada saat ini di rumah. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas pertolongan dan hikmat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini Bapa. Dari tadi kami memulaikan ibadah kami di rumah sampai saat ini Engkau masih melindungi dan memberkati kami Bapa. Bapa yang baik, itu bukan karena kami, itu semua karena kehendak-Mu dan berkat yang Kau berikan kepada kami semua Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami mau menyerahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, Engkau berkati terus kami saat ini Bapa yang baik. Bapa, walaupun saat ini kami selalu beribadah di rumah, tapi tolong Bapa Engkau berkati terus kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu Bapa terus memuji nama Tuhan juga Bapa yang baik. Ini kehidupan kami Bapa, dan begitu juga kami akan memulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Engkau berkati terus kami Bapa, sehingga kami anak-anak sekolah minggu terus memuji nama Tuhan ya Bapa. Dan Engkau berkati juga Bapa orang tua kami yang selalu menemani kami. Engkau berkatilah mereka kemanapun apapun pekerjaan dan aktivitas mereka pada saat ini. Engkau berkati Bapa, semoga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga juga Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah ini. Biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami, biarlah Engkau yang berada di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa, untuk selalu memberkati dan melindungi kami pada saat ini juga Bapa yang baik. Engkau berkati pelayanan kami pada saat ini Bapa, biarlah pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga juga Bapa yang baik. Bapa, ini anak-anak sekolah minggu, biarlah anak-anak sekolah minggu ini Bapa selalu memuji nama-Mu di surga Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan seluruhnya. Biarlah Engkau terus bersama-sama dengan kami untuk selalu memuji-muji nama-Mu di surga juga Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, ini doa yang tidak sempurna ini sempurnakan dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, masih memuji nama Tuhan? Masih semangat memuji nama Tuhan? Baik, kalau masih semangat memuji nama Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian kita, Namidu dan istrinya. Kita mengangkat pujian ini, kakak mengundang kita bangkit untuk berdiri dan menepuk tangan kita. Lebih semangat lagi adik-adik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang isinya masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, hujan
turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lebih semangat lagi, bertepuk tangan. Mana tepuk tangannya adik-adik? Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam basrah. Hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Baik, masih semangat memuji Tuhan kan? Baik, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mana tepuk tangan yang lebih semangat? Kalau masih semangat memuji Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian kita, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Sambil bertepuk tangan ya. Masih tetap berdiri, di rumah kita masih tetap berdiri ya. Dan tepuk tangannya dulu adik-adik. Kita akan buat gerakannya. Lebih semangat lagi adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Mana suaranya? Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mukjizat bercahaya dari awal, Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah, mana gerakannya? Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat ku cinta. Mana tepuk tangan ya adik-adik? Kita nyanyikan lagu pujian ini dari awal ya. Lebih semangat lagi adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat aku cinta. Hebatlah, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia
Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi lebih semangat, hebatlah, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta, Dia paling aku cinta. Sekali lagi, Dia paling aku cinta, Dia paling aku cinta. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Iya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat satu pujian kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Salam adik-adik, salam. Wow, puji nama Tuhan. Pasti adik-adik yang ada di rumah lagi semangat memuji Tuhan, bersuka cita memuji Tuhan. Bahkan saat ini pasti adik-adik mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, semua kita yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan lewat firman Tuhan pada hari ini, tolong kami supaya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih kecil, kami rindu Tuhan. Di masa kecil kami boleh menjadi anak yang takut Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Wow, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita belajar salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dipakai Tuhan
Dan sebelumnya kita membuka Alkitab kita masing-masing. Ambil Alkitabnya, kita membuka Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayatnya yang 16. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayatnya yang 16. Beginilah firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Nuh. Dan pasti adik-adik sudah mengetahui siapa itu Nuh, pasti sudah belajar, bahkan mungkin di sekolah minggu, bahkan di rumah. Pasti adik-adik sangat mengetahui siapa itu tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Dan kemudian juga adik-adik kita belajar pada hari ini membuat bahtera. Bahkan itu tema kita pada hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tentunya berbicara soal bahtera, mungkin adik-adik bertanya, apa itu bahtera itu? Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga sebagian adik-adik yang belum tahu. Nah, untuk lebih lanjut kita menjelaskan apa itu bahtera, maka Om bertanya dulu kepada adik-adik, pernah enggak adik-adik melihat perahu? Wow, pasti yang namanya perahu pasti adik-adik sangat mengetahui dan pernah melihatnya. Bahkan pernah enggak adik-adik membuat perahu itu melalui kertas? Nah, pasti adik-adik pernah membuat itu di sekolah, mungkin saja di rumah juga, bahkan diajarkan juga di sekolah minggu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ada juga gambar yang sudah Om siapkan, dan boleh juga nanti dilihat di belakang gambar-gambar yang kita pelajari pada hari ini. Nah, adik-adik, ini coba lihat gambarnya. Perahu yang dibuat dari kertas, dan ada juga loh yang Om sudah buat sendiri. Nah, mungkin pasti adik-adik yang ada di rumah pasti lebih pintar lagi membuatnya. Nah, ini gambar yang Om sudah buat sangat kecil sekali, dan pasti kalau adik-adik membuatnya lebih mantap, lebih cantik, dan lebih luar biasa lagi. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa itu bahtera? Bahtera adik-adik suatu peti atau satu kotak atau perahu yang sangat besar, dan itu dijelaskan di dalam Alkitab hanya satu kali dalam cerita peristiwa air bah dalam kehidupan atau peristiwa Nuh membuat bahtera adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita melihat bagaimana bahtera yang luar biasa itu, yang begitu besar itu, yang dibuat oleh Nuh. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi dari firman Tuhan, panjangnya berapa? Panjangnya adik-adik 300 hasta, sedangkan lebarnya adik-adik 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Nah, adik-adik, kemudian bahtera itu terbuat dari kayu yang sangat kuat. Mungkin di Indonesia atau di Nias ini tidak ada. Itu namanya kayu gofir adik-adik. Nah, kayu ini sangat kuat, sangat luar biasa adik-adik, dan sering dipakai kalau membuat bangunan-bangunan yang besar, dan juga pada waktu itu sering dipakai kalau membuat kapal-kapal yang besar. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dan yang menarik lagi adik-adik, dari pribadi seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Mengapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan dan juga keluarganya? Ini yang menjadi pertanyaannya adik-adik. Kenapa Nuh pada waktu itu diselamatkan oleh Tuhan dan semua keluarganya?
Maka ada 3 poin penting adik-adik Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama adik-adik, karena Nuh itu hidup benar di hadapan Tuhan. Wow, siapa di sini adik-adik yang hidup benar sama seperti Nuh? Tapi jelas di dalam Alkitab menjelaskan bahwa Nuh ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berfirman kepada dia, Nuh, buatlah kepadamu bahtera yang begitu besar. Karena Tuhan melihat adik-adik, manusia pada waktu itu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan adik-adik. Tapi Tuhan melihat Nuh ini hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan selamatkan dia. Kemudian adik-adik yang kedua, dia juga tidak bercela di hadapan Tuhan. Wow, adik-adik luar biasa. Ini juga Tuhan melihat Nuh ini luar biasa. Selain hidup benar adik-adik, dia juga tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik, menarik sekali, Nuh hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ada 3 hal yang dilakukan Nuh pada waktu itu, sehingga Tuhan melihat dia adik-adik. Tuhan memperhitungkan apa yang dia lakukan itu, sehingga Tuhan berfirman. Dan ketika Nuh mendengar itu, Tuhan berkata kepada dia, apa yang dilakukan Nuh adik-adik? Nuh langsung melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk membuat satu bahtera yang begitu besar sekali adik-adik. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan melihat gambar selanjutnya. Nah, ada Nuh bersama dengan keluarganya, anak-anaknya sedang membuat bahtera adik-adik. Dan sampai selesai bahtera itu adik-adik, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba turunlah hujan dan datanglah air bah adik-adik. Dan orang-orang yang mengejek dia tadi, orang-orang yang hidup di dalam dosa tadi, hidup di dalam kejahatan tadi adik-adik, bagaimana kehidupan mereka? Ternyata adik-adik, mereka dibinasakan oleh Tuhan. Kenapa mereka dibinasakan adik-adik? Karena mereka hidup di dalam kejahatan, mereka hidup di dalam dosa. Seperti gambar yang ada di sini adik-adik, kita akan melihat. Nah, ketika air bah datang adik-adik, semua orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kejahatan tadi, semua akan dibinasakan. Dan tidak ada seorang pun yang hidup selain Nuh dan keluarganya. Itu artinya adik-adik, Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa dia diselamatkan tadi adik-adik? Karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan, dan kemudian dia bergaul karib dengan Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sekarang Om mau bertanya, adik-adik pilih yang mana? Mau diselamatkan Tuhan atau mau dibinasakan oleh Tuhan? Seperti orang-orang pada waktu itu yang hidup dalam kejahatan, yang hidup di dalam dosa, dan akhirnya adik-adik, Tuhan menghukum mereka, Tuhan membinasakan mereka. Tidak ada seorang pun yang hidup adik-adik kecuali Nuh dan keluarganya. Dan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Nuh oleh karena Nuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kalau Om bertanya, kita pilih yang mana? Pasti adik-adik memilih, saya mau diselamatkan seperti Nuh pada waktu itu. Saya mau diselamatkan oleh Tuhan, tidak mau dibinasakan. Maka adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita diselamatkan oleh Tuhan? Dan sama seperti Nuh pada waktu itu, maka adik-adik, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak lagi hidup di dalam dosa adik-adik. Wow, coba apa saja dosa yang selama ini kita lakukan yang Tuhan tidak sukai? Seperti orang-orang pada waktu itu, yaitu adik-adik, mereka hidup dalam dosa, mencuri, berbohong, apalagi saling mengejek temannya, suka berkelahi, berantem, dan masih banyak lagi yang lainnya adik-adik. Tidak menghargai orang tua, tidak taat kepada orang tua, suka memukul temannya. Maka Tuhan tidak menyukai orang yang seperti itu.
Sehingga apa adik-adik? Tuhan membinasakan mereka. Adik-adik, kalau selama ini kita hidup di dalam dosa, tidak menyenangkan hati Tuhan, maka dalam kesempatan ini mari kita berdoa di rumah masing-masing, mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya adik-adik semua kita diselamatkan oleh Tuhan, tidak dibinasakan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik yang menjadi ayat hafalan terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi bagian kami, dan ajarlah kami, mampukanlah kami Tuhan, supaya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita memuji Tuhan adik-adik, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, dan saat ini kita akan mengangkat lagu pujian kita, Aku Mau Cinta Yesus.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yang ada di rumah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu pada kesempatan ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami, sekalipun saat ini kami ibadah di rumah masing-masing, tetapi tidak menghalangi sukacita kami dalam beribadah kepada Tuhan, dalam memuji Tuhan, dan terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik kami yang saat ini di rumah masing-masing. Doa kami Tuhan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan kerinduan kami, mereka menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa biarlah masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua, supaya mereka juga tetap ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, baik dalam pekerjaan usaha yang ada, terlebih dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda oleh wabah virus, dan secara khusus kami berdoa untuk Pulau Nias. Kami merindukan Engkau memberkati bangsa kami dan daerah Pulau Nias ini Tuhan, boleh dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga wabah virus ini boleh dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan juga, keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan terpapar oleh COVID-19 atau virus corona. Doa kami, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua, supaya kami juga tetap boleh menjaga kesehatan, boleh mengikuti protokol kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintah, supaya berikan kebijaksanaan dalam memimpin, dalam mengambil setiap keputusan, secara khusus dalam situasi kondisi yang saat ini terjadi di bangsa kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
memberkati adik-adik sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.